Setio Purman yang alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita di ruang Zoom ini. No sahlan. Baik, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersama-sama dengan khidmat. Jangan ada yang menyalakan speakernya kecuali dosen sampai nanti ada sistem tanya jawab. Baik, kepada yang terhormat dosen Bapak Setio Kurniawan, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, ya Abah Al-Habib Sagaf bin Mahdi dan Umi Wahidah, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati staf operator TU Staini, ya. Kemudian yang saya hormati, ya, moderator kita, Mas siapa namanya? Mas Wildan, ya, dengan Mas Wildan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati teman-teman, ya, dari IKIT 4. Apa kabar teman-teman semuanya? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita ke materi. Nanti tolong dari TU yang menampilkan PowerPoint-nya seperti itu. Oke, baik teman-teman, hari ini mata kuliahnya adalah tafsir ibadah. Ya, temanya adalah tafsir ayat ibadah mahdoh. Ya, ya, lanjut. Oke, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Lanjut. Oke, kemudian kita lihat asbabun nuzulnya. Ya, ketika para malaikat
ya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah kepada mereka secara terperinci. Dia memberikan bahwa dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka kemudian menyempurnakannya dan meniupkan ruh di dalamnya. Malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami, sujud tersebut adalah slide-nya yang tadi ya. Ya. Yang harus dipahami, sujud tersebut adalah sujud penghormatan. Ya, bukan sujud karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, next. Oke, kemudian tafsir surat Az-Zariyat ayat 56. Maksud ayat tersebut adalah Allah yang menciptakan ini dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada Allah, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Ayat-ayat dengan gamblang telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia di dunia ini agar mengabdi atau beribadah kepadanya, bukan sekedar untuk hidup, menghabiskan jatah umur lalu mati. Ya, next. Oke, nilai yang terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai berikut. Kita sebagai manusia ciptaan Allah, maka seharusnya beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. Kemudian kita hendaknya taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, jika kita murka kepada Allah, maka Allah akan menurunkan kepada kita ini azab, ya. Dan tidak ada seorang pun yang menolak azab tersebut, dan juga tidak ada seorang pun yang menolong kita untuk menghindari azab tersebut. Jadi kadang begini teman-teman, ada yang namanya musibah, ya. Pertama, musibah yang menimpa orang-orang yang taat banget ibadahnya. Pokoknya setiap hari selalu sholat tahajud, gak pernah ketinggalan. Bangunnya selalu jam 2:30 pagi. Ya, selalu sholat berjamaahnya terus dari subuh. Ya, dari sholat subuh sampai isya berjamaah terus setiap hari. Kemudian selalu setiap hari membaca Al-Quran. Ya. Nah, kemudian datang yang namanya musibah. Ya, dia sakit. Nah, ini musibah ini atau musibah yang lainnya ya, ini dinamakan ujian. Ujian kepada dia untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Ya, ini orang yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hidupnya maksiat terus. Nggak sholat 5 waktu, ya, nggak pernah membaca Al-Quran, nggak pernah sholat tahajud, ya, nggak pernah datang ikut ke majelis taklim, majelis ilmu. Kemudian datang musibah kepadanya. Ya, datang musibah. Misalkan ya lagi naik motor kemudian kecelakaan. Lagi naik motor kecelakaan, mukanya langsung hancur, rusak. Wajahnya rusak. Maka
ini adalah azab bagi dia, dinamakan azab. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat tapi maksiat, ya, sholat tapi masih suka maksiat, sholat tapi masih suka maksiat. Misalkan akhirnya Allah berikan kepada dia ya musibah, misalkan di jalan uangnya dihipnotis orang, uangnya hilang 2 juta, ya, hilang 2 juta. Nah, ini namanya teguran. Ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ia kurang sedekah, mungkin ia bakhil, ya, pelit, kurang sedekah. Atau banyak cara Allah menegur seseorang, misalkan ada maling, ya, maling mengambil ini kisah nyata. Saya punya sahabat itu, dia orangnya sebelum menikah itu suka banget sedekah. Sebelum nikah suka banget sedekah. Kemudian sudah menikah jadi nggak pernah sedekah. Ya, katanya sayang, mending buat anak istrinya aja. Buat anak istrinya aja. Nah, akhirnya teman-teman, Allah berikan teguran bagi dia. Dia punya laptop, ya, pada saat itu dia sedang mengajar di sebuah sekolahan. Di siang hari bolong itu dia jam 10:30 ada jam mengajar. Dia langsung naik ke atas ke lantai 3, dia mengajar, balik kembali ke ruangannya itu, teman-teman, laptopnya sudah tidak ada. Ya. Ini kisah nyata. Laptopnya hilang. Padahal diambil oleh seseorang, ada maling. Padahal di depan gerbang itu, ya teman-teman, ada security-nya. Ada security-nya pun orang-orang banyak lalu lalang siang hari bolong. Ya, caranya Allah seperti itu, malingnya lolos, ya, laptopnya dia hilang gara-gara nggak pernah sedekah. Sekarang orangnya jadi rajin sedekah, ya, sedekah 10.000, 20.000, ya. Nah, itu teguran, ya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman, gini, jadilah kita orang yang istiqomah. Istiqomah itu teman-teman konsisten. Ya, karena dari muda itu harus sudah konsisten. Misalkan dari setiap pagi itu jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Ya, ini saya punya teman guru ngaji, Ustadz. Ya, ini tiap pagi udah bangun 2:30 aja, sholat tahajud. Ya, baca Quran. Jam 4 dia sudah di masjid untuk, ya, menjadi imam sholat. Ya, kemudian dia sholat 5 waktu terus berjamaah. Dia baca Al-Quran dari mudanya sampai dia tuanya. Nah, ini adalah orang-orang yang Allah cintai, teman-teman, seperti itu. Ya, kalau bisa teman-teman seperti itu, ya, dari muda sudah seperti itu. Ya. Insya Allah nanti kalau diwafatkan akan husnul khatimah dan akan masuk surga. Insya Allah, ya, amin. Oke, menurut para mufassir ayat tadi, ya, Az-Zariyat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia dan nabi, para rasul, kecuali untuk tujuan luhur, yaitu beribadah kepadaku semata, bukan kepada selainku. Tafsir Al-Muyassar. Kemudian yang kedua adalah, dan tidaklah aku ciptakan jin, ya, dan manusia melainkan beribadah kepadaku semata. Ya, tidaklah aku menciptakan mereka agar mereka menjadikan sekutu bagiku. Yang ketiga adalah ditaikan slide-nya. Ketiga, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali, ya, diperintahkan kepada mereka untuk beribadah, yaitu merendahkan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
tafsir al tuh Wajiz. Oke, lanjut. Kemudian ibadah mahdoh dalam Islam. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan kepada Rasulullah untuk dijalankan oleh juga kaumnya. Ibadah ini adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun. Ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sejatinya setiap hari kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan rukun Islam yang diantaranya yaitu ini contoh ibadah mahdoh: syahadat, sholat, zakat, puasa, berhaji jika mampu. Nah, hal yang disebutkan itu ialah merupakan beberapa dari ibadah mahdoh yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya, lanjut. Suara apa itu? Oke, teman-teman, sekarang ibadah ghairu mahdoh. Ya, ibadah ghairu mahdoh atau yang biasa disebut ibadah umum merupakan hubungan sesama manusia dan manusia yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan syarat dan rukunnya, semua diserahkan kepada manusia. Ibadah ghairu mahdoh berbeda dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh akan bernilai sah dan pahala jika dengan niat yang ikhlas. Namun sebaliknya ibadah ghairu mahdoh jika dilakukan dengan niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, maka tetap sah, tapi tidak ada nilai pahalanya untuk Anda yang menjalankannya. Gini. Oke, lanjut. Ya. Oke, teman-teman. Jadi ibadah itu tadi ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu teman-teman ada yang sah dan ada yang diterima pahalanya. Ada yang misalkan contoh gini teman-teman, haji, ibadah haji. Itu kalau sesuai syarat dan rukunnya sah, tapi juga orang yang ibadah haji ada yang juga tidak diterima pahalanya. Syarat rukunnya sah, tapi pahalanya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia haji, dia sering banyak posting, foto-foto kemudian diposting dengan ucapan alhamdulillah, salat tahajud di depan Ka'bah terasa menenteramkan hati. Ini
ibadahnya sah tapi tidak diterima pahalanya. Atau sholat teman-teman, contoh sholat, ya ada yang sholat pahalanya, ada yang sholat sah dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sholatnya sah tapi pahalanya tidak diterima. Tapi pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Mungkin saat dia sholat, ya, sholatnya kalau ada kurang ikhlas, kurang khusyuk, ya masih ada riyaknya. Kalau sholat sendirian, dia sholatnya sangat ya ringkas dan tangkas, ya, sholatnya cepat. Tapi kalau sholatnya bersama-sama, rame-rame sholatnya, wah, ya, jadinya lebih lambat, ya, pelan-pelan sholatnya, lebih tenang. Kalau nggak ada orang cepat, ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Nah. Oke, kemudian selanjutnya adalah coba ditaikan tadi dari atas ya. Slide-nya contoh-contoh ibadah ghairu mahdoh yang di atasnya. Oke ya, tafsir ya, ada beberapa contoh yang termasuk dalam ibadah ghairu mahdoh, diantaranya i'tikaf atau berdiam diri di masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wakaf. Ya, wakaf atau memberikan sebagian harta yang kekal zatnya, ya, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, misalkan dia mewakafkan ya tanah untuk dibangun, tanahnya itu masjid, musola buat masyarakat, ya, buat masyarakat, atau di wakaf tanah untuk pesantren, membangun pondok pesantren, ya, ibadah mahdoh. Oke, kemudian adalah contoh selanjutnya sedekah, ya, dengan memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya, mengharapkan pahala di akhirat, ya. Kemudian berkurban dengan menyembelih hewan kurban dalam syarat tertentu waktu bulan Zulhijjah dengan niat ibadah guna mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang kepala rumah tangga yang memberikan nafkah, ya, anak-anaknya dengan niat untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk mendidik, ya, anak-anaknya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang yang menikah, ya, dengan niat untuk menghindari dirinya dari perbuatan zina, ya. Nah, menikah itu teman-teman memiliki manfaat, ya. Ini sedikit buat teman-teman menikah. Ya, diantaranya adalah, ya, teman-teman, kalau seseorang sudah menikah itu dia akan terhindar dari yang namanya kerusakan moral, ya, kerusakan moral yang dapat merendahkan derajatnya. Padahal manusia itu adalah mulia. Walaqad karramna bani Adam, ya, ciptakan manusia itu mulia. Karena dia tidak bisa mengatur hawa nafsunya, ya, dia jatuh ke dalam, banyak orang jatuh kepada perbuatan zina, ya, zina. Makanya hati-hati, yang belum menikah ini hati-hati, apalagi terhadap wanita, ya, teman-teman, ya. Karena wanita itu, teman-teman, punya daya goda yang tinggi. Allah katakan, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa.
telah diberikan kepada manusia itu, setiap manusia nih, ya, cinta syahwat, keinginan kepada wanita. Setiap manusia laki-laki ya itu syahwatnya ada kepada wanita. Makanya hati-hati. Pun yang sudah menikah pasti walaupun istrinya sudah cantik, cantik banget, soleha. Tadi ya, syahwat kepada wanita, lihat yang lebih cantik, ya, matanya tak terjaga. Makanya ada di sini fungsinya hawa nafsu harus kita atur. Ada akal kita, ada ilmu agama, ada iman kita yang menjaga kita, ya, dari godaan-godaan wanita. Oke, tadi ya manfaat menikah itu tadi menghindari dari kerusakan moral. Makanya kalau sudah nanti lulus kuliah, bekerja, sudah ketemu dengan jodohnya, tak usah lama-lama ya, langsung menikah saja. Insya Allah dengan nikah hidup akan berkah, rizkinya dijamin oleh Allah. Ya, dengan menikah itu jangan takut. Yang penting lakinya kerja, dan kerja jadi orang takwa. Ya, kalau sudah jadi orang takwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, ya. Kemudian akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki buat orang bertakwa itu rizkinya dijamin. Dan rizkinya ada rizki yang namanya rizki kejutan, ya, surprise dari Allah. Tiba-tiba lagi diem, ya, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini, ya, ada yang ngasih laptop, ada yang ngasih itu surprise. Kuncinya takwa kalau sudah rumah tangga, ya. Dan keluarga yang berkah itu keluarga yang takwa, teman-teman. Orang tuanya takwa, anak-anaknya takwa, ya, itu akan jadi keluarga yang berkah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, tuh iman sama takwa doang kuncinya, teman-teman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Iman juga yang pada yang enggak kelihatan, surga, neraka, ya, siksa kubur yang tidak kelihatan, dan takwa, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah, menjauhi dosa, ya, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, itu kunci keluarga berkah dan menjadi orang takwa. Kemudian manfaat menikah yang kedua adalah memiliki keturunan-keturunan, teman-teman, agar dapat memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, ya. Jadi harus juga cari bibitnya yang bagus, ya, yang takwa juga, yang soleh-soleha juga, jadi bisa mengajarkan anak-anaknya, ya, teman-teman. Dan ada tiga pendidikan penting kepada anak-anak nanti. Yang pertamanya adalah pendidikan akidah, ya, pendidikan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua pendidikan ibadah. Nah, ini ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, teman-teman. Salat dari usia 7 tahun, baca Al-Qur'an, puasa, ya, dan ghairu mahdoh. Yang ketiga adalah pendidikan ketiga buat anak adalah pendidikan akhlak, ya. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada guru, ya, akhlak kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang yang lebih tua, ya, akhlak menjamu tamu, ya, ada tamu kita jamu, kita hidangkan makanan yang enak, pahalanya besar, seperti itu, ya. Oke, nah itu dari menikah, ya. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah
Seseorang yang meninggalkan ya minuman khamar ya akan berpahala jika dilandasi oleh niat dan motivasi karena Allah dan menghindari azab dan hukuman dari Allah. Kemudian aktivitas tidur di awal malam dengan niat agar bisa bangun di akhir malam untuk membaca Al-Quran dan juga sholat malam tadi ya. Jadi Mu'adz ya menjadikan aktivitas tidurnya ya dalam rangka membantunya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran di akhir menjelang subuh. Oke, selanjutnya adalah ditaikan slide-nya, aktivitas makan. Aktivitas makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Ya, bebas mau makan apa saja, baik ketika lapar atau dan dengan menu apa saja kecuali yang Allah haramkan. Bisa jadi orang makan karena lapar atau sekadar ingin mencicipi makanan, akan tetapi aktivitas tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan memiliki kekuatan. Pelakunya meniatkan agar ya setelah makan memiliki kekuatan tidak lemas untuk sholat atau menuju masjid. Nah, dalam hal makan ini teman-teman, ada orang makan tidak berpahala, ada orang makan berpahala. Yang orang makan tidak berpahala ya ciri-cirinya dia makan apa saja ya, halal haram dimakan. Kemudian ketika makan dia tidak pernah baca doa. Yang ketiga, makan dengan tangan kiri. Yang keempat, makannya berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, makan minumlah jangan berlebih-lebihan. Kemudian makannya dia berdiri. Ya, kemudian makannya tidak diniatkan untuk beribadah. Yang berikutnya makan yang berpahala. Ini ketika makan ya membaca doa. Kemudian dengan tangan kanan. Kemudian makannya dia duduk, makannya secukupnya. Kemudian diniatkan sesudah habis makan ya tenaganya untuk ibadah. Ya, untuk ibadah, untuk sholat, jalan ke masjid. Ya, kalau udah kerja untuk bekerja, untuk mengajar. Ya, kalau masih belajar buat belajar dengan sungguh-sungguh. Manjada wajada, ya siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Nah, itu makan yang berpahala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, contoh dari ibadah ghairu mahdoh selanjutnya adalah menjaga wudu ya. Menjaga wudu dengan membersihkan hadas dan kotoran ya, dan mensucikan sebagian anggota tubuh. Kemudian zikir dan bersolawat dalam keadaan apapun guna menjaga diri dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering-sering banyak-banyak zikir teman-teman, ya seminggu sekali. Paling mantap zikir kalau sepertiga malam itu zikir. Ya, zikirnya. Ikut banyak sekarang majlis-majlis zikir itu ikut saja ya, seperti itu.
Ada baca zikir banyak, ada yang baca ratibul hadat, ya, ratibul atas, ya itu banyak ya. Manfaat zikir bisa mengkilapkan hatinya jadi mengkilap, ya. Karena hati setiap kita buat berdosa akan ada titik hitam satu nempel. Makin banyak buat dosa, ya makin banyak titiknya menutupi hati. Dengan zikir itu mencerahkan. Ya, zikir dapat menenteramkan hati. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati akan menjadi tenang dengan zikir, ya. Dan mencerahkan wajah. Ya, banyak manfaatnya zikir, fadilahnya. Lanjut. Oke, kemudian adalah yang menghilangkan amal ibadah. Yang menghilangkan amal ibadah, yang pertama adalah berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah. Syirik dianggap sebagai suatu kezaliman yang besar dan perbuatan merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya perbuatannya telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya. Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu tidak menerima amal ibadah yang mereka perbuat. Ya, bahkan Allah tidak akan mengampuni umatnya yang mati dalam keadaan ya tidak bertobat dari perbuatan syirik. Allah Azza wa Jalla berfirman, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, hilang semua pahalanya kalau berbuat syirik. Ya. Nah, dalam setiap ibadah teman-teman, apakah itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh, itu ya setan selalu membisikkan agar berbuat yang namanya riya, ya, mengharapkan pujian dari orang lain, sanjungan dari orang lain. Makanya kita harus hati-hati, ya, hati-hati benar, ya, sholat, ya, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu juga ada yang tidak bisa menjaga amalnya, jadinya riya, ya, foto, posting. Makanya rumus daripada beramal soleh adalah 2L teman-teman. 2L rumus, ya, beramal soleh 2L, yaitu yang pertama lakukan, lupakan. Ya teman-teman, ingat. Lakukan, lupakan, 2L. Lakukan, udah melakukan, sudah lupakan saja, jangan diingat-ingat, ya, lupain. Yang kedua adalah yang menghilangkan amal ibadah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Yang kedua, slide-nya,